Dituding jadi otak aksi demo 11 April, pentolan kami Gatot Nurmantio bilang kalau ditangkap itu resiko perjuangan. Oke, so dalam alam demokrasi dicurigai itu biasa. Orang curiga kan biasa. Ya. Ada suami istri juga sering curiga itu biasa-biasa saja kan gitu kan. Ya. Nah kemudian kalau masalah ditangkap dan sebagainya itu adalah setelah satu risiko perjuangan kan gitu. Ya. Tapi yang perlu kita lihat adalah apa yang kita perjuangkan sebenarnya gitu. Ya. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Setelah tahu bahwa ada kemungkinan, bukan kemungkinan lagi menurut saya, tapi hampir pasti akan ditunggangi oleh kelompok dan kepentingan politik tertentu. Mereka memang harus banting setir, jangan mau menjadi tunggangan. Jangan mau diperalat oleh kelompok-kelompok pembenci pemerintah, kelompok yang punya agenda terselubung dalam politik ini. Indikasinya apa? Mereka memaksakan diri dengan tujuan ingin melengsarkan Jokowi di tengah jalan. Kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab menggunakan gerombolan kadrun lah kelompok mereka. Koar-koar. Saya tahu Anda ini berani ngomong karena ada yang bayar aja. Kalau enggak, siapa sih mau turun? Ya Anda berarti bukan lagi mahasiswa di sini. Anda disejajarkan oleh kelompok-kelompok yang nggak jelas kadrun. Yang mereka ini menjual agama. Nah, kalau mahasiswa sudah masuk ke situ, berarti Anda mahasiswa yang ikut mendukung mereka-mereka yang menjual agama. Kalau Anda benar mahasiswa, Anda harusnya menolak bersatu sama mereka ini. Sayang nilai mahasiswa saat ini akhirnya apa? Disejajarkan oleh kadrun. Ini mereka ini salah sasaran atau sengaja mereka memang terjangkit virus salawi dan pengecut. Kita sudah tahu dengan pasti bahwa Presiden Jokowi berulang kali menolak wacana perpanjangan masa jabatan maupun ide 3 periode. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio angkat bicara soal beredarnya selebaran atau meme yang menyudutkan dirinya sebagai dalang atau otak di balik aksi mahasiswa 11 April 2022. Gatot dengan santai mengatakan bahwa tudingan bahwa dirinya jadi aktor di balik demo itu sudah biasa. Perihal sikap politiknya yang berbeda dengan rezim pemerintahan Jokowi, ia mengaku hanya menyuarakan suara batin rakyat. Sementara itu terkait penangkapan perwakilan kami di Jambi, Muhammad Usman yang diamankan aparat TNI dan Pas Pampers saat membentangkan kain kafan dengan tulisan, "Pak Jokowi, tolong turunkan harga minyak goreng." Di depan rombongan Presiden Jokowi selesai meninjau pasar beduk di kota Jambi. Mantan Panglima TNI itu menilai tak ada yang salah atas aksi Usman itu. Kalau masalah ditangkap dan sebagainya itu adalah resiko perjuangan ya. Tapi yang perlu kita lihat sebenarnya, kami ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk setiap bangsa dan negara kan kami ini untuk menyelamatkan Indonesia. Kami ini adalah organisasi yang menjunjung tinggi moral politik paling tinggi, sehingga selalu berpedoman dan bersikap selalu sangat terukur, profesional, konstruktif, dan juga potensial. Menyampaikan pendapat dan secara konstitusional itu dilindungi, tapi mungkin aparat takut dan dianggap tak bisa mengamankan, kata Gatot. Gatot menilai, Presiden Jokowi harus mendapatkan informasi teraktual atas kondisi rakyatnya. Informasi teraktual harus diketahui oleh seorang presiden, apa salahnya? Jangan seolah-olah presiden ditutupi dengan hal-hal yang baik, justru ini akan bisa berbahaya. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Gatot Nurmantio menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung aksi demo 11 April 2022 yang diinisiasi oleh mahasiswa dan pemuda. Gatot Nurmantio juga menyoroti kasus penangkapan salah satu anggota KAMI, Muhammad Usman, karena membentangkan spanduk terkait tuntutan rakyat untuk menurunkan harga minyak goreng di depan rombongan Presiden Jokowi saat berkunjung di Jambi beberapa waktu lalu. Gatot Nurmantio mengungkapkan, Usman membentangkan spanduk tersebut karena prihatin dengan nasib kaum ibu yang rela menderita demi mengantri untuk memperoleh minyak goreng. Gatot Nurmantio menegaskan, Usman sebagai salah satu anggota kami melakukan aksi tersebut karena dijamin oleh Undang-Undang 1945. Dalam pasal 28E dan F Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara menjamin kebebasan berpendapat di muka umum bagi setiap warga negara. Mantan Panglima TNI itu juga mengungkapkan dalam menyampaikan pendapat, Usman tidak melakukannya di tempat terlarang dan tidak membawa benda-benda terlarang. Selain itu, Gatot Nurmantio juga menyoroti pola operasi intelijen yang dilakukan oleh penguasa selama ini.
Menurutnya, penguasa kerap melakukan operasi intelijen ketika pemerintah terkesan tak mampu menangani persoalan rakyat. Namun di sisi lain, pihak-pihak yang rajin mengkritisi seperti kami dan lain-lain justru diberangus dengan berbagai cara. Mengenai aksi demo 11 April 2022, Gatot Nurmantio juga menegaskan bahwa mahasiswa dan pemuda sebagai rakyat intelektual memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat di muka umum, bahkan layak mendapatkan apresiasi dari segala komponen bangsa. Gerakan aksi mahasiswa dan pemuda itu adalah hak politik sebagai rakyat, apalagi ini adalah rakyat intelektual untuk menyampaikan pendapat dan merupakan tindakan yang konstitusional, bahkan harus mendapatkan apresiasi dari segenap komponen bangsa. Gatot Nurmantio juga meyakini mahasiswa Indonesia saat ini mampu mendorong adanya perubahan ke arah yang lebih baik seperti yang terjadi pada tahun 98, meski dengan cara dan gaya yang berbeda. Dia yakin para mahasiswa ini juga sangat luar biasa dan hebat. Tahun 98 mereka on campus, yang sekarang ini mereka adalah online tapi mereka bisa berkumpul. Dia meyakini hal itu karena mahasiswa hidup di tengah-tengah masyarakat meski berstatus sebagai warga intelektual. Koordinator Media BEM Lutfi Yufrizal kepada media menyampaikan pihaknya telah berkirim surat ke kepolisian mengenai rencana aksi itu. Ia berharap kepolisian tidak membubarkan paksa unjuk rasa mahasiswa tersebut. BEMSI menargetkan ada sekitar 1.000 mahasiswa yang akan turun ke jalan. Para mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan kampus swasta itu mendesak Presiden Jokowi menunjukkan sikap tegas terhadap wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa presiden. Kelompok mahasiswa juga meminta Presiden mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memastikan ketersediaan sembako. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio angkat bicara soal beredarnya selebaran atau meme yang menyudutkan dirinya sebagai dalang atau otak di balik aksi mahasiswa 11 April 2022. Gatot dengan santai mengatakan bahwa tudingan bahwa dirinya jadi aktor di balik demo itu sudah biasa. Perihal sikap politiknya yang berbeda dengan rezim pemerintahan Jokowi, ia mengaku hanya menyuarakan suara batin rakyat. Sementara itu terkait penangkapan perwakilan kami di Jambi, Muhammad Usman yang diamankan aparat TNI dan Pas Pampers saat membentangkan kain kafan dengan tulisan, "Pak Jokowi, tolong turunkan harga minyak goreng." Di depan rombongan Presiden Jokowi selesai meninjau pasar beduk di kota Jambi. Mantan Panglima TNI itu menilai tak ada yang salah atas aksi Usman itu. Kalau masalah ditangkap dan sebagainya itu adalah resiko perjuangan ya. Tapi yang perlu kita lihat sebenarnya, kami ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk setiap bangsa dan negara. Kan kami ini untuk menyelamatkan Indonesia. Kami ini adalah organisasi yang menjunjung tinggi moral politik paling tinggi, sehingga selalu berpedoman dan bersikap selalu sangat terukur, profesional, konstruktif, dan juga potensial. Menyampaikan pendapat dan secara konstitusional itu dilindungi, tapi mungkin aparat takut dan dianggap tak bisa mengamankan, kata Gatot. Gatot menilai, Presiden Jokowi harus mendapatkan informasi teraktual atas kondisi rakyatnya.